Semangat pagi adik-adik pelajar, bertemu kembali di John Freddy Tondang Channel. Kali ini kita membahas soal UN tahun 2016. Es dengan massa 200 gram bersuhu minus 5 derajat Celcius dicampur dengan sejumlah air 30 derajat sehingga mencapai keadaan akhir berupa air bersuhu 0 derajat Celcius. Jadi keadaan akhir setelah terjadi proses peleburan hasilnya berupa air seluruhnya 0 derajat Celcius. Jika kalor jenis es, kalor lebur es, kalor jenis air, maka massa air mula-mula. Baik adik-adik, sebelum kita dalami soal, saya coba jelaskan konsep tentang grafik perubahan wujud zat. Ya, maka katakanlah ini grafik hubungan antara suhu dengan kalor, ya. Jadi pemberian kalor lalu suhu yang dialami oleh benda. Baik adik-adik. Jadi jika pada titik ini suhu 0 derajat, maka suhu minus, misalkan di sini katakanlah suhu minus berupa es balok. Ya, jadi suhunya minus. Jadi suhu minus derajat. Ketika pada es balok tersebut kita berikan sejumlah kalor, maka proses yang pertama suhunya akan naik menjadi 0 derajat Celcius. Maka di sini dia akan menjadi es, tetap suhunya 0 derajat Celcius. Pada tahap ini kita memberikan kalor Q1 dengan rumus MC delta T. Lalu adik-adik, jika penambahan kalor tetap kita berikan, maka pada tahap ini terjadi proses melebur. Ya, melebur atau proses mencair. Ya, itu dia. Maka es balok tadi akan berubah menjadi air bersuhu 0 derajat Celcius. Jadi bisa kita bayangkan, katakan ini berupa es balok, lalu ini kita sebut sebagai air es, ya. Tahap berikutnya. Nah, jadi pada proses melebur Q2 berarti M kali L, di mana L adalah kalor lebur. Lalu adik-adik, jika kalor tetap kita berikan, ya, maka air 0 derajat Celcius akan mengalami kenaikan suhu. Misalkan dia berubah menjadi air mendidih. Suhunya sekarang 100 derajat Celcius. Maka pada tahap ini katakanlah kita beri Q3 MC delta T, ini sudah air. Jadi sebelumnya dia masih berupa es. Begitu. Jika kita berikan kalor, dia akan berubah, menguap. Jika kita berikan kalor, suhunya akan naik. Baik adik-adik, ini adalah konsep dasar grafik hubungan antara kalor, perubahan wujud zat, dan suhu benda. Kita kembalikan ke soal. Maka jika kita gambarkan, di dalam soal kita, benda yang bersuhu dingin adalah es. Maka jika kita ingat grafik, katakan saya buatkan, di sini terdapat es dengan massa, ya, 200 gram. Lalu suhu esnya minus 5 derajat Celcius. Nah, target kita adik-adik bahwa seluruhnya akan menjadi air 0 derajat. Berarti pada es tersebut nanti akan diberi sejumlah kalor Q1. Ya, sehingga nanti dia menjadi es yang bersuhu 0 derajat Celcius. Ingat adik-adik, masih es, berarti zat padat. Nah, lalu
dia masih menerima kalor hingga nanti es berubah menjadi air bersuhu 0 derajat Celcius. Maka pada tahap melebur dia menerima Q2. Lalu dari mana kalor Q1 dan Q2? Itu diambil dari air. Ya. Jadi di titik lain, katakan di sini kita buatkan massa air ditanya, lalu ada suhu air sebesar 30 derajat Celcius. Ketika air dan es dicampur, suhu air turun sampai 0 derajat menurut soal kita. Maka dia nanti menjadi air juga bersuhu 0 derajat. Jadi adik-adik, inilah hasil akhir atau inilah suhu campuran. Ya, inilah campurannya. Artinya seluruh es melebur menjadi air 0 derajat Celcius. Air yang tadinya 30 derajat juga menjadi 0 derajat Celcius. Untuk asas black, maka bagian air inilah yang kita anggap melepas kalor. Sedangkan bagian es ini seluruhnya adalah yang menyerap kalor. Maka jika kita masukkan ke konsep bahwa Q lepas sama dengan Q serap. Yang melepas adalah air. Maka katakan Q3. Jadi yang melepas Q3 dari air akan diserap oleh es berupa Q1 tambah Q2. Q3 M C delta T, dalam hal ini air. Q1 M C delta T, dalam hal ini S tambah Q2 M kali L, S, kalor lebur S. Lanjut adik-adik, massa air ditanyakan. Kalor jenis air di dalam soal kita 1. Perubahan suhu air dari 30 menjadi 0. Massa es dari bawah 200 gram. Kalor jenis es di soal kita 0,5. Perubahan suhu es minus 5 menjadi 0. Berarti 0 dikurang minus 5. Bisa ya? Tambah yang melebur. Massa es 200 gram. Kalor lebur es 80. Bisa adik-adik? Maka di depan menjadi 30. Massa air sama dengan, kita kalikan 200 kali 0,5, 100 kali 5, bisa 0 kurang minus 5. Lalu ditambah 16.000. Lalu 30 massa air sama dengan 500 ditambah 16.000. Sehingga massa air adalah 16.500 bagi 30 tewas. Lalu massa air menjadi 550 dalam gram. Sesuai pilihan, massa air adalah 0,55 kilogram. Adik-adik, maka opsi kita bagian E. Jadi sekali lagi, penerapan asas Black di dalam soal kita ini berhubungan dengan perubahan wujud zat. Maka adik-adik, sekilas tentang grafik perubahan wujud zat jangan dilupakan. Tahapannya seperti apa dan rumusannya bagaimana. Ini kita terapkan tadi ke dalam soal. Sekian video kita, terima kasih.